Episode 1. Aku akan membalas pengkhianatanmu. Adrian meneguk minuman keras di hadapannya hingga tak bersisa. Entah sudah gelas keberapa, ia tak tahu. Yang pasti sekeliling mulai berputar dalam pandangannya. Satu hal yang diinginkan Adrian, yaitu melupakan segenap rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Tak pernah terbayangkan oleh Adrian sebelumnya bahwa Hailea, kekasih yang sangat dicintainya itu berkhianat. Beberapa jam lalu, Adrian mendapati Hailea begitu nikmat menggeliat di bawah kungkungan seorang pria asing. Yang lebih buruknya lagi, wanita itu melakukannya di penthouse pemberian Adrian. Sebuah penthouse super mewah yang rencananya akan mereka huni setelah menikah. Kepulangan Adrian dari luar negeri hari ini pun sebenarnya untuk menepati janjinya melamar Hailea. Namun ternyata, kejutan yang ia persiapkan jauh-jauh hari malah berbalik mengejutkannya. Wanita murahan, Adrian geram. Sebuah cincin bertahtakan berlian dihempasnya ke sembarang arah. Adrian bertanya-tanya dalam hati apa yang kurang dari dirinya. Jika dinilai dari segi fisik, maka Adrian tak memiliki celah. Bahkan sosoknya dielu-elukan para gadis. Dilihat dari segi materi pun, Adrian tak memiliki kekurangan. Ia berasal kalangan jet set. Tetapi, dengan semua kesempurnaan itu, apa yang membuat Hailea mengkhianati dirinya? Adrian tak dapat menebak. Tunggu saja. Aku akan membalasmu dengan lebih menyakitkan. Adrian masih setengah mabuk saat mendengar suara raungan seorang gadis yang berasal dari pintu. Berjalan terseok-seok akibat diseret seorang pria bertubuh tambun. "Tolong lepaskan saya, Tuan," pintanya memelas. Mencoba melepas tangan kekar yang menariknya kasar. "Dengar Nona, kakakmu sudah menjualmu pada Madame Leova. Jadi mulai hari ini kamu sudah menjadi milik Madame Leova sepenuhnya." Tanpa belas kasih pria itu menarik sang gadis ke sebuah meja di sudut ruangan. Dan disambut oleh seorang wanita berusia hampir setengah abad, yang setahu Adrian adalah pemilik klub malam. Adrian yakin gadis yang diseret paksa itu masih remaja. Dilihat dari postur tubuh mungil dan wajahnya yang manis alami walaupun terkesan culun. Rambutnya berwarna coklat bergelombang dengan kacamata tebal yang membingkai matanya. Adrian kembali menenggak minumannya dan memilih tak memerdulikan apapun yang terjadi di sekitarnya. Namun, isak tangis memilukan gadis tadi sangat mengusiknya. Adrian pun bangkit dan berjalan menuju meja sudut. "Apa dia barang baru?" tanya Adrian datar kepada wanita pemilik klub malam. "Iya, Tuan. Dia masih sangat baru," jawab wanita itu. Adrian melirik gadis belia yang masih terduduk lesu di lantai. Pakaiannya sobek di beberapa bagian, dan ada lebam yang masih segar di sudut bibirnya. "Berapa harga yang harus kubayar untuk memilikinya malam ini?" Madame Leova menyeringai. "Sepertinya saya akan memberikan harga khusus untuk yang satu ini, Tuan. Dia masih tersegel rapi. Aku tidak peduli soal harga. Yang penting berikan dia padaku." Meskipun pencahayaan dalam ruangan temaram, Adrian dapat melihat wajah gadis itu semakin memucat dengan pancaran penuh luka. Setelah sepakat dengan harga, Adrian menunjukkan layar ponselnya kepada Madame Leova sebagai bukti bahwa ia telah mentransfer sejumlah uang sesuai kesepakatan. "Naomi Claire, cepat bangun dan lakukan tugasmu," perintah Madame Leova. Gadis itu menggeleng sebagai tanda penolakan, membuat dua pria bergerak cepat, menyeret gadis itu menuju lift, sementara Adrian berjalan santai di belakangnya. La masih terus mendengar betapa gadis remaja itu mati-matian memberontak dan meminta untuk dilepaskan. Hingga tiba di sebuah kamar, ia dihempas kasar hingga terjerembab ke tempat tidur. "Tuan itu sudah membelimu dengan harga yang sangat mahal. Berikan pelayanan terbaikmu malam ini, atau Madame Leova tidak akan mengampunimu." Naomi masih terpaku ketika dua tubuh tambun yang menyeretnya menghilang di balik pintu. Kini hanya tinggal dirinya dan Adrian di dalam kamar. Secepat cahaya kilat, ia beringsut memeluk lutut Adrian sambil memohon. "Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya bukan seorang wanita penghibur. Kakak saya yang sudah menjual saya kepada wanita kejam itu." Adrian bergeming. Tatapannya datar. Jika Naomi pikir dengan menangis Adrian akan kasihan, maka salah besar.
Karena kini Adrian malah menyeringai dengan menyeramkan, yang membuat gadis itu bergidik ngeri. Adrian berjongkok hingga posisi tubuhnya hampir sejajar dengan Naomi. Tangannya terangkat melepas kacamata tebal hingga menampakkan wajah polos Naomi. Hei, ternyata gadis kecil ini lebih manis tanpa kacamata. Melepasmu, Adrian terkekeh. Aku akan melepasmu jika kamu bisa memuaskanku di ranjang. Tanpa permisi, Adrian menggendong gadis itu dan menghempasnya ke tempat tidur. Ia dapat merasakan pukulan bertubi-tubi menghantam dadanya. Berikut makian dan teriakan. Namun, usaha gadis itu untuk mempertahankan miliknya yang berharga sia-sia saja. Karena tak lama setelahnya, makian dan teriakan penuh amarah itu berganti menjadi desasteris napas. Adrian menggeliat dalam balutan selimut kala bias cahaya terang menyelinap melalui celah tirai jendela dan menyilaukan mata. Baru akan mencari posisi nyaman untuk melanjutkan tidurnya, ketika merasakan kulitnya bersentuhan dengan sosok yang berada tepat di samping. Sepasang mata Hazel itu pun membola. Hal pertama yang hadir dalam pandangan Adrian adalah wajah polos yang masih terlelap, lengkap dengan mata sembab dan wajah memucat. Jangan lupakan bagian leher dan dada yang penuh dengan tanda merah. Yang menjadi bukti betapa buasnya Adrian semalam. Pria tampan berusia 32 tahun itu pun seketika tersadar. Lalu menyibak selimut untuk melihat bagian bawah tubuhnya. Tongkat bertuah miliknya tak tertutupi sehelai benang pun. Oh, sial. Ternyata bukan mimpi. Tatapan Adrian lalu terarah pada lantai di mana pakaian mereka teronggok begitu saja. Adrian memijat kepalanya yang masih terasa pening, sebelum akhirnya bangkit dan memilih masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sambil berendam di air hangat, ia merenung. Dia benar-benar masih perawan, gumamnya pelan. Apa semalam aku semabuk itu sampai tidak sadar? Adrian masih menikmati berendam di air hangat saat mendengar bunyi seperti pecahan kaca yang cukup nyaring dari arah luar. Tanpa menunggu, ia segera bangkit dan membalut pinggang dengan handuk. Lalu keluar dari kamar mandi. Hei, apa yang kamu lakukan? Teriaknya saat melihat Naomi sedang berdiri tepat di depan jendela yang kacanya sudah pecah. Naomi yang hanya menggunakan handuk untuk menutupi tubuh polosnya itu, seperti sedang mengambil ancang-ancang untuk melompat keluar. Jangan mendekat atau aku benar-benar akan melompat. Kala Naomi mengancam dengan penuh tekanan, Adrian malah sangat santai di tempatnya berdiri. Seolah tiada usaha untuk mencegah aksi yang mengancam nyawa itu. Asal tahu saja, kita ada di lantai 17. Kalau lompat ke bawah, sudah pasti seluruh anggota tubuhmu akan terpisah. Seringai tipis terbit di sudut bibir Adrian saat menemukan bias ketakutan di wajah Naomi. Gadis itu masih sempat melongokkan kepala dan menatap ke bawah untuk memastikan ketinggian. Hal yang membuat wajahnya mendadak terlihat seperti mayat hidup saking pucatnya. Bagaimana? Terlalu tinggi, kan? Masih mau lompat? Naomi mundur satu langkah. Kamu akan mendarat di bawah kurang dari 1 menit. Lalu merasakan sakit selama berbulan-bulan. Tubuh Naomi mulai gemetar, membuat Adrian maju selangkah tanpa Naomi sadari. Kalau tidak percaya, ayo taruhan. Kamu boleh lompat dan membuktikan sendiri. Gadis itu terdiam dengan memeluk lipatan handuk di dadanya. Tatapannya kosong, namun kesadarannya masih utuh. Dan ketika melihat celah, secepat cahaya kilat Adrian merangsek maju meraih tubuh mungil itu. Menariknya secara paksa meskipun terus mendapat pemberontakan. Hingga keduanya jatuh terhempas ke ranjang. Lepaskan aku, biadab! Teriak Naomi memukul-mukul dada bidang Adrian dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Jangan macam-macam atau aku akan mengulangi yang semalam. Ancam Adrian. Membuat sepasang mata Naomi melotot. Kenapa kamu bisa ada di sini semalam? Tanya Adrian setelah segalanya lebih tenang. Naomi masih terisak-isak dengan tubuh polosnya yang terbalut handuk. Semua karena kakakku yang jahat kalah judi dari Tuan Xavier dan menggunakan aku untuk membayar hutang. Lalu Tuan Xavier menjualku pada Madame Leova. Ia menatap pria tampan yang duduk di hadapannya. Tuan, bisakah Anda membantu saya untuk keluar dari tempat ini? Bibir Adrian terkatup rapat. Ia tahu,
merupakan sesuatu yang mustahil untuk bisa bebas dari jerat Madame Leova. Apa yang akan kamu berikan kalau aku bisa membantumu untuk keluar dari sini? Naomi terdiam beberapa saat untuk berpikir. Saya akan melakukan apapun yang Tuan inginkan. Menjadi pelayan atau apapun itu. Asal bawa saya pergi dari sini. Seringai tipis terbit di sudut bibir Adrian. Lah seperti menemukan mainan baru yang tidak membosankan. Dan ia bisa menggunakan Naomi untuk membalas Hailea. Baiklah, aku akan membantumu. Pakai bajumu dan kita pergi dari sini. Tanpa banyak bicara, Naomi meraih pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Berselang beberapa menit kemudian, Naomi keluar. Lah tampak menunduk sambil berusaha menutupi bagian dada. Sobekan pada pakaiannya semakin melebar akibat ditarik paksa oleh Adrian semalam. Pakai ini. Adrian menyerahkan blazer miliknya untuk menutupi bagian dada yang terbuka. Aku menginginkan gadis semalam. Berapa harga yang harus kubayar? Tanya Adrian sesaat setelah memasuki ruangan Madame Leova. Wah, sepertinya pelayanannya cukup memuaskan. Anda sampai mau membelinya dari saya. Tidak usah banyak basa-basi. Sebutkan saja harga yang harus kubayar. Madame Leova tertawa kecil. Maaf, Tuan. Tapi saya tidak akan menjualnya, karena dia akan menjadi primadona baru di sini. Sayang sekali. Kalau begitu jangan salahkan aku kalau tempat ini sampai ditutup. Mendengar ancaman bernada serius dari pria asing di hadapannya, Madame Leova tampak geram sekaligus bertanya-tanya, siapakah pria itu? Apakah dia seseorang yang berkuasa? Apa maksud Anda, Tuan? Tanya Madame Leova bingung. Cih. Padahal semalam aku mentransfer sejumlah uang ke rekeningmu. Apa kamu tidak memperhatikan nama pengirimnya? Wanita itu mendesahkan napas pelan sambil meraih ponsel untuk memeriksa. Sepasang mata wanita itu pun melebar melihat nama yang tertera di sana. Tuan Adrian Marks. Oh, ya ampun. Maaf, saya benar-benar tidak mengenali Anda, Tuan, ucapnya dengan air muka memucat. Tentunya ia tahu betul siapa pria yang ada di hadapannya. Bahkan perusahaan keluarga Marx sanggup membuatnya bangkrut dalam waktu singkat. Kalau Anda memang menginginkan dia, baiklah. Saya akan berikan. Anda cukup membayar $100.000 untuknya. Naomi yang bersembunyi di balik dinding melotot. Jumlah yang diminta Madame Leova sungguh tak masuk akal. Baiklah, Dale, jawab Adrian santai. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan. Sebuah kehormatan besar Anda tertarik berkunjung ke tempat saya. Raut wajah Adrian kembali mendatar. Aku ada satu syarat lagi. Aku tidak mau keberadaanku semalam di tempat ini sampai bocor. Kalau itu terjadi, kamu tahu akibatnya, kan? Tentu saja, Tuan. Saya mengerti. Sementara Naomi membeku. Keraguan tiba-tiba menjalar ke hatinya. Lepas dari Madame Leova tak membuatnya lega sepenuhnya. Sebenarnya siapa Tuan ini? Kenapa Madame Leova tunduk padanya? Apa dia seseorang yang lebih jahat dari Tuan Xavier? Apa dia mafia? Atau seorang Casanova dan aku akan dijadikan budak S*X?